Kita ke sorotan lain, Saudara, pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik atau blackout, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Penjagaan kantor Polda Metro Jaya pada Kamis pagi diperketat, Saudara. Sejumlah personel Brimob ditempatkan di beberapa titik, mulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Personel Brimob juga menggelar patroli keliling untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipidkor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam kasus dugaan korupsi sepanjang hari Rabu hingga Kamis pagi. 3 kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Kortas Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik atau blackout, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Sejumlah barang bukti yang disita dalam penggeledahan 3 kasus dugaan korupsi di kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi tadi. Sebelumnya dalam penggeledahan di restoran The Clan dan Coin Money Changer pada Rabu kemarin, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah dan puluhan barang bukti dokumen dan perangkat elektronik. Sementara saat penggeledahan di perumahan Parahyangan Golf 2 Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, 100 juta rupiah, sehingga total mencapai 476 miliar rupiah. Saudara, kita akan perbarui informasi terkini pasca penggeledahan yang dilakukan Polri bersama tim jurnalis Kompas TV. Ada Benediktus Aditya dan juru kamera Bodia Vimala di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, serta ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan serta juru kamera Junaidi Saputra di Kejaksaan Agung Jakarta. Kita ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Bene, selamat siang. Barang bukti hasil geledah kemarin dan juga 1 orang dibawa ke Polda Metro Jaya pagi ini. Apakah sudah terkonfirmasi siapa pihak yang dibawa oleh penyidik? Ya, Lintang dan juga saudara, bisa kami informasikan untuk siang hari ini. Memang tadi pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ada tambahan barang bukti dan juga 1 orang. Namun statusnya kami belum mengetahui apakah yang bersangkutan ini adalah saksi ataupun yang pemilik rumah. Namun kalau dari melihat barang bukti yang dikeluarkan di dalam mobil taktis Brimob, kami tadi melihat ada beberapa kilogram emas begitu ya, di mana di 1 koper tersebut ini ada 1 kilogram emas dan ada beberapa koper yang diturunkan. Artinya ada akumulasi dari emas yang diturunkan dan juga ada beberapa bingkai foto yang dibawa langsung ke dalam gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kuat dugaan memang bukti-bukti ini didapatkan dari salah satu TKP yang telah dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi pada malam hari kemarin di kawasan Sentul, Jawa Barat. Nah, memang secara kami mendapatkan informasi sejauh ini dari 2 TKP, yang ini pertama di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan kafe dan juga money changer, dan juga yang kedua ini adalah di rumah di kawasan Sentul. Ini beberapa alat bukti seperti uang, valuta asing dan juga emas sebanyak 74 kg sudah dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hingga kini kami masih menunggu informasi terbaru yang nanti akan disampaikan oleh pihak polisi di sini. Lintang. Ini terkait informasi terbaru, apakah ada agenda polisi akan memberikan pernyataan soal hasil penggeledahan dan juga konstruksi lengkap perkara ini hari ini? Ya, memang sejauh ini kami belum menerima informasi apakah nantinya pihak polisi ini akan melakukan konferensi pers ataupun penyampaian informasi terbaru terkait dengan penggeledahan kasus korupsi yang melibatkan ataupun ada di 3 kasus, terutama di pengadaan batu bara begitu yang menyebabkan atau memicu blackout,
kemudian juga ada dugaan tindak pidana korupsi di Asabri, dan juga ini di pembayaran utang PT CBS kepada anak perusahaan PT Krakatau Steel begitu ya. Namun sampai pada saat hari ini kami masih menunggu informasi tersebut. Yang bisa saya kabarkan atau pastikan kepada Anda, Lintang dan juga saudara, tadi Kepala Kortas Tipikor Polri begitu ya, Irjen Toto Suharyanto ini juga sudah datang ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tentunya kami masih menunggu apakah nanti akan disampaikan terkait dengan update perkembangan kasusnya. Lintang. Oke, Bene, satu lagi. Terakhir informasinya penjagaan di Polda Metro Jaya diperketat. Apakah ada informasi dari pihak kepolisian? Ini isunya apa? Akan ada apa kan sehingga Polda Metro Jaya ini diperketat penjagaannya? Ya, sejauh ini kami belum menerima informasi mengapa pada hari ini penjagaan di Polda Metro Jaya ini diperketat sejak tadi pagi. Memang sejak tadi pagi tadi kami ketika masuk ini sudah ada beberapa personil BRIMOB yang berjaga di gerbang masuk hingga ke kawasan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan membawa perlengkapan lengkap dan juga senjata laras panjang. Nah, kami juga masih menunggu informasi tersebut karena memang ini ditengarai ataupun secara faktanya polisi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor ini tengah mendalami atau menyidik kasus di mana tindak pidana korupsi di 3 kasus tersebut, Lintang. Baik, dari Mapolda Metro Jaya, kita akan menuju ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Junaidi Saputra di sana. Selamat siang, Jona. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di kantor Kejaksaan Agung saat ini? Ya, Lintang, posisi saya berada di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Jadi terkait dengan kondisi sekarang ini bisa katakan normal, tidak ada eskalasi ataupun anomali. Jadi untuk aktivitas masih berjalan normal, baik mungkin perkantoran ataupun dari pembangunan yang memang saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung. Jadi saat ini kami dengan awal media yang lain masih menunggu adanya kemungkinan atau mungkin adanya konversi pers yang akan disampaikan oleh Kapus Penkum ataupun pihak lain. Memang secara resmi belum ada pernyataan akan dilaksanakan konversi pers, tapi kami dari awam media tentu saja menunggu adanya konfirmasi secara resmi, baik mungkin secara langsung ataupun secara rilis untuk bisa mengklirkan atau mungkin memberi pernyataan terkait apa yang terjadi saat ini. Jadi memang kami dari awam media masih menunggu apakah nanti akan ada yang disampaikan atau tidak. Nah, untuk kondisi kami saat ini di Gedung Bundar cukup banyak awak media yang menunggu dan melihat aktivitas, sedangkan untuk aktivitas yang ada mungkin ini masih pelayanan secara normal, jadi banyak sekali mungkin baik dari kuasa hukum ataupun pihak lain yang memang secara rutin datang ke Kejaksaan untuk memberikan kesaksian. Namun untuk kasus yang saat ini sedang viral atau sedang hangat, memang dari pihak Kejaksaan Agung masih tutup mulut, masih belum membuka apapun pernyataan, ya itu saja masih kami bisa tunggu. Itu saja kami dari awam media masih menunggu ini mungkin sampai sore atau malam untuk bisa menunggu adapun pernyataan atau statement dari pihak Kejaksaan Agung ataupun dari Kapus Penkum mengenai terkait dengan adanya kejadian yang berlangsung atau cukup hangat dari tadi malam sampai pagi ini. Baik, Jona Hamonangan dan juru kamera Junaidi Saputra melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Tadi sebelumnya ada Benediktus Aditya dan Bodia Vimala dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.